Buat teman-teman semua yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online, bisa simak video ini sampai selesai ya. Karena pada kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026 tenor 12 bulan, yang menurut pengalaman pribadi gue sendiri mudah dan juga cepat banget nyairinya. Karena gue sendiri sudah pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang akan gue rekomendasikan ini. Selain gue akan memberikan daftar aplikasinya, gue juga di sini akan memberikan sedikit tips supaya pinjaman kalian akan makin mudah untuk di ACC. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak aja video ini sampai selesai. Di tahun 2026 ini sudah banyak banget ya aplikasi penyedia pinjaman online yang katanya hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mengajukan pinjaman dengan sangat mudah. Tapi faktanya, beberapa aplikasi hanya menyimpan data-data kalian saja. Di saat kalian mengajukan pinjaman, pinjamannya ini tidak kunjung di ACC. Jadi saran gue, kalian bisa gunakan aplikasi pinjol yang pasti-pasti aja, seperti yang gue rekomendasikan dalam video ini. Tapi sebelum lanjut ke daftar aplikasinya, di sini gue akan memberikan sedikit tipsnya terlebih dahulu agar kalian pinjamannya makin mudah untuk di ACC. Yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali ingin mengajukan pinjaman online, itu biasanya akan sulit banget di ACC-nya. Pasti ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Padahal sebelumnya belum pernah sama sekali mengajukan pinjaman online. Nah, kalau kalian mempunyai permasalahan seperti itu, tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Kalau kalian ingin membuka kredit skor, salah satu caranya adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Bisa dibilang juga kalau kalian ingin mengajukan pinjaman online, sebelumnya ini kalian harus sering transaksi online ataupun berbelanja online. Nah, kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay letternya akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit 100 ataupun 200 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Karena seperti yang gue bilang tadi, salah satu cara membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Nah, jika pay letter sudah kalian gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi itulah salah satu cara membuka kredit skor. Kalau kredit skor kalian sudah terbuka, pasti di saat mengajukan pinjaman akan makin mudah untuk di ACC. Yang kedua, perhatikan di saat pengisian data diri. Harap gunakan data diri milik kalian ya, tidak boleh menggunakan data diri milik orang lain ataupun asal-asalan. Karena kebanyakan sekarang sistem pinjol ini sudah memakai sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data diri berubah-ubah ataupun tidak sama dengan data diri kalian yang asli, pinjaman kalian akan ditolak. Hindarkan satu hal ini juga di saat kalian pengisian data diri, yaitu hindarkan salah ketik ataupun typo. Itu berpengaruh banget, karena kalau ada yang salah ketik satu angka aja ataupun satu huruf aja, itu berpengaruh pada saat ACC pinjaman kalian. Yang berikutnya, untuk bagian nomor handphone, ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Gunakan nomor handphone aktif baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Sedangkan untuk nomor handphone pendaftaran, gua saranin nomor handphonenya harus aktif di atas 6 bulan, jangan di bawah 6 bulan. Soalnya kalau di bawah 6 bulan, sistem dari aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Mereka ini takutnya jika pinjaman kalian di ACC dan kedepannya kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kalian akan sulit untuk dihubungi. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk sedikit tipsnya supaya pinjaman kalian akan makin mudah untuk di ACC. Sekarang kita masuk ke daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026 tenor 12 bulan, yang menurut pengalaman pribadi gua mudah dan juga cepat banget nyairinya. Yang pertama di sini gua rekomendasikan aplikasi bernama SeaBank. Aplikasi ini dikenal memberikan pinjaman dengan biaya yang paling murah, yaitu biayanya memberikan bunga mulai dari 0,8% per bulan, sangat rendah banget. Selain itu, aplikasi ini bebas biaya administrasi, yang dimana jika kalian mencairkan limit pinjaman yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun, jadi nominalnya utuh dari total pinjaman yang kalian cairkan. Biayanya hanya bunga aja mulai dari 0,8% per bulan. Jadi ini yang paling gue rekomendasikan ya dalam video ini, karena selain mudah dan juga cepat banget nyairinya, aplikasi ini memberikan biaya yang paling murah. Untuk limitnya sendiri, aplikasi ini menyediakan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah, dan ini hanya bermodalkan KTP saja. Kalian bisa mengajukan pinjaman online
dengan sangat mudah. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini menyediakan tenor ada 3 pilihan, ada 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Nah, walaupun aplikasi ini banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati, tapi menurut gua ada minusnya juga. Minusnya adalah tidak semua pengguna terbuka fitur pinjaman di aplikasi ini. Karena kalau kalian ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi ini, syaratnya kalian harus sering transaksi di aplikasi ini. Seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik, dan yang lainnya. Intinya transaksi apapun di aplikasi ini, jika sering transaksi maka fitur pinjamannya itu akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau kalian sering menyimpan uang di aplikasi ini, maka peluang fitur pinjaman kalian terbuka itu akan jauh lebih besar. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer banget ya di kalangan masyarakat Indonesia. Pasti kalian juga sudah mengenal aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi ini bernama Easy Cash. Dikenal paling mudah dan juga cepat banget nyairinya. Ya benar, di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue. Kalau kredit skor kalian bagus dan kalian merawat pinjamannya dengan baik, kalian bisa mendapatkan limit pinjaman tertinggi di aplikasi ini hingga 100 juta rupiah. Tapi untuk di awal nggak mungkin langsung segini ya, pasti bertahap mulai dari 3 juta dan seterusnya. Sedangkan untuk bunganya, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,1% per harinya, dan aplikasi ini mengklaim bahwa pencairannya cepat dalam kurun waktu 1 menit aja. Ada kabar baik buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening ataupun akun rekeningnya terbatas. Dalam aplikasi ini kalian bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke e-wallet ataupun ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, tidak pusing-pusing lagi ya. Karena di saat kalian pengisian nomor rekening, itu ada langsung pilihan mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga dalam aplikasi ini sampai dengan 12 kali cicilan. Yang ketiga di sini gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat dari PT Kredit Utama Vintage Indonesia. Aplikasi ini memberikan limit yang sangat besar banget. Hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa mendapatkan limit pinjaman tertinggi hingga 200 juta rupiah. Nah, ada promo juga ya dalam aplikasi ini. Untuk pengguna baru, kalian bisa nikmati promo bunga mulai dari 0%, tapi hanya untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari aja. Sedangkan untuk tenornya, aplikasi ini menyediakan tenor yang lama banget hingga 17 bulan. Cocok banget buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjol dengan angsuran yang paling ringan. Karena semakin lama tenornya, maka semakin murah lagi untuk angsuran yang kalian bayarkan. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01% ya per harinya. Ini sangat rendah banget untuk aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Yang keempat ataupun yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Julo dari PT Julo Teknologi Finansial. Aplikasi ini menyediakan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah, dan yang menarik adalah pilihan tenornya sangat banyak banget. Ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan. Jadi kalian bisa lebih cocokin lagi dengan kemampuan bayar kalian, karena pastinya di setiap tenor yang disediakan ini angsurannya akan berbeda-beda. Kalau kalian ingin mendapatkan bunga yang paling rendah, kalian pilih tenor yang paling singkat. Tapi buat kalian yang ingin mendapatkan angsuran yang paling ringan, kalian pilih tenor yang paling panjang. Kenapa kayak gitu? Karena bunga pinjaman online itu dihitung harian ataupun bulanan. Untuk aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,1% per harinya. Jika kalian mengambil tenor selama 12 bulan, 12 bulan itu ada kurang lebih 365 hari. Jadi bunga 0,1% dikali 365 untuk bunganya jika kalian mengambil tenor selama 12 bulan. Sedangkan jika kalian mengambil tenor 3 bulan aja, 3 bulan itu ada kurang lebih 90 hari. Jadi bunga pokok 0,1% per hari ini dikali 90. Sangat jauh banget perbandingannya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kalian ingin mendapatkan bunga yang rendah, kalian ambil tenor yang paling singkat. Tapi buat kalian yang ingin mendapatkan angsuran yang paling ringan, kalian pilih tenor yang paling panjang. Nah oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026 tenor 12 bulan yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Karena menurut pengalaman pribadi gue sendiri, aplikasi yang gue rekomendasikan ini mudah dan juga cepat banget nyairinya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Disclaimer, video ini dibuat bukan ajakan untuk berhutang dan gue tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Terutama buat kalian yang beragama muslim ya, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba, yang dimana riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi lebih baiknya buat kalian yang butuh dana darurat, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.